Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, anak ibu semua semangat. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, rajin, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Saya, Bu, Iya. tentang peristiwa-peristiwa sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Iya, benar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menyimak teks bacaan, anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana. Nah, sebelumnya coba anak-anak ibu buka buku halaman 30. Sudah, Bu. Materinya tentang Sistem tanam paksa paksa. pemerintah kolonial Belanda. Nah, di sini ibu akan membacakan dan anak-anak ibu semua mendengarkan, menyimak ya. Ya. Sudah? Nah, baiklah. Tetapi sebelumnya ibu mau tanya nih sama Alifa. Dari judul kita tadi, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, ibu mau tanya, sistem tanam paksa itu apa, nak? Sistem kerja. Dari situ anak ibu bisa melihat gambar yang ibu bawa ini. Coba dari sini anak ibu nanti bisa menjelaskan pengertian dari sistem tanam paksa. Coba perhatikan gambar. Bisa dilihat? Bisa. Sari, Alifa, bisa? Udah bisa, udah bisa menjelaskan apa itu sistem tanam paksa dari gambar yang ibu bawa ini? Udah? Sudah. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sistem tanam paksa? Yuk. Saya, Bu, sistem Ya. kerja paksa oleh kolonial Belanda. Pintar anak ibu. Nah, kan Alifa sudah menjawab. Nah, sekarang Sari, untuk cerita teks bacaan tadi, apa kira-kira isi cerita yang akan dibacakan, nak? Tentang rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk bekerja, Bu. Pintar anak ibu. Anak ibu pintar. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Nah, baiklah, sekarang ibu akan membacakan teks ini dan anak-anak ibu akan menyimak. Bisa? Nah, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Jawa seperti di Sumatera. Nah, sistem tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Nah, untuk Sari, dari bacaan yang ibu bacakan tadi, coba Sari jawab pertanyaan ibu ya, nak. Bisa? Nah, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Coba. Pertama kali di Jawa, kemudian di Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagus. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kapan tanam paksa itu dimulai? Sejak tahun 1847. Bagus. Pintar. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan tanam paksa? Satu rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. 2. Waktu pelaksanaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi. 3. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Iya, alhamdulillah Sari anak ibu udah bisa
menjelaskannya dari yang Sari simak tadi yang udah Ibu bacakan. Nah, selanjutnya Ibu melanjutkan bacaannya dan dengarkan ya, Nak. Bisa? Bisa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, di mana waktu tanam padi selama 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Yang keempat, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan itu kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang kelima, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat. Nah, selanjutnya, adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda seperti di Cirebon, dan memaksa rakyat rakyat itu mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan pun terjadi di perubahan yang mengakibatkan banyaknya kematian. Nah, selanjutnya, tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia itu ternyata mengakibatkan aksi pertentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapuskan tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Dokes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia ini menantang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Kalender. Edward Dokes Dekker ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah pendidikan, membangun saluran pengairan atau yang kita sebut dengan irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, disebut dengan transmigrasi. Nah, ini Ibu akan bertanya kepada Halifah. Siapa penentang tanam paksa? Edward Dowes Dekker, Bu. Iya, bagus nih. Dan mengapa dia menantang tanam paksa? Karena dia menganggap bahwa kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Pintar anak Ibu, alhamdulillah semuanya menyimak. Pertanyaan yang terakhir, apa akibat penyimpangan dari tanam paksa tersebut? Akibatnya banyak tanah terbengkalai, Ya, sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, Ya. dan terjadinya kelaparan. ya, pintar anak Ibu, alhamdulillah semuanya menyimak. Nah, sekarang siapa yang bisa untuk mengumumkan kembali isi cerita yang telah Ibu jelaskan tadi? Ayo maju ke depan. Ya, Arifah. Kita. Ya. Tanam paksa ini pertama kali dilaksanakan di Jawa, kemudian di Sumatera Barat, Minahasa, Lampung dan Palembang. Dimulai sejak tahun 1847. Dalam pelaksanaan tanam paksa, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Adapun akibat penyimpangan tanam paksa yaitu rakyat makan menderita. Iya, pintar anak Ibu. Ayo kita beri aplaus tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Sari. Coba Sari bagaimana menurut pendapat Sari watak tokoh dari Edward Dowes Dekker? Watak tokoh Edward Dowes Dekker itu baik, Bu. Ya. Yang jahat itu Belanda, Bu. Yang Ya. dipimpin oleh Johan van den Bosch. Bagus, pintar anak Ibu semua. Nah, karena anak-anak Ibu, jadi dari situ tadi anak-anak Ibu udah bisa kan? Udah mengerti, udah paham bagaimana sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda? Sudah. Sudah? Nah,
Karena waktu kita udah hampir habis dan waktunya kita untuk istirahat, kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf jika ada kata-kata ibu yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai menurut apa anak ibu. Jadi ibu minta maaf, ada dimaafkan anak-anak? Ada. Alhamdulillah. Nah, ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.